Seorang ulama bermimpi bertemu dua kelompok manusia di alam kubur. Bermimpi dua kelompok ini, yang kelompok satu 25 orang. Dia sedang berebut makanan, minuman. Dia ini heran, kenapa ini rebutan begini? Sementara ada dua orang, kakek-kakek dan nenek-nenek berdua sedang memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, sambil meneteskan air mata. Dia ini heran, apa ini yang terjadi? Akhirnya dia menghampiri dua orang ini. Ditanya, "Kek, Nek, apa yang engkau lakukan ini? Sebabnya apa engkau sampai berzikir, bertasbih kepada Allah, memuji Allah dengan pujian-pujian yang begitu luar biasa? Subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya." Kakek ini menjawab, "Aku ini seperti ini karena aku punya anak dan cucu yang selalu mendoakanku, sehingga aku tidak perlu rebutan di alam kubur ini seperti teman-temanku." 2 tahun berikutnya mimpi lagi dia ini, ternyata kakek nenek itu udah rebutan seperti yang lain. Dihampir kayak 2 tahun yang lalu kakek dan nenek gak ikut rebutkan. Anak saya sudah sibuk dengan pekerjaan, sudah lupa lagi dengan saya sebagai orang tua. Saya tidak ada lagi bantuan doa dari anak cucuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Murtado beserta ibu dan keluarga, Bapak Kiai Haji Dimyati, jamaah Bapak dan Ibu semuanya, saya berdoa mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridhonya kepada kita, menerima amal-amal soleh kita, dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, bersamaan saya mengawali ceramah, kotak box kecilnya sudah diedarkan, monggo sambil dinikmati. Hukum mendengarkan ceramah itu boleh sambil makan dan sambil minum, tapi hukum yang ceramah tidak boleh sambil makan. Jadi itu peraturannya. Jadi monggo Ibu yang mau nyender monggo silakan, Bapak yang mau nyender monggo silakan, menggelonjorin pahanya, kakinya monggo. Tapi ingat, orang yang nyender khususnya dekat pintu paling disukai malaikat Israel, itu hati-hati. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Luar biasa, kita dipilih oleh Allah pagi ini orang-orang yang telah melakukan amal saleh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan majelis ini
tambah berkah. Yang masuk ke majelis ini juga diberikan berkah. Semua bantuan jamaah kepada majelis ini akan menjadi bekal nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad. Bapak Ibu, saya ceramah ada 2 poin hari ini, yaitu hikmah majelis ini atau zikir atau pengajian ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya kepingin menyampaikan penghantar sejarah nama baginda Rasul. Karena begini, seorang yang berdoa kayak apa, beramal kayak apa, kok dia tidak bersolawat kepada Nabi, maka doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan coba-coba meremehkan solawat. Mau berdoa minta kepada Allah, baca solawat dulu. Saya ingin menyampaikan biar ibu bapak kenal, yang sudah kenal tambah kenal, yang belum kenal menjadi kenal. Karena ini nanti akan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Nama Muhammad, kata-kata Muhammad itu belum pernah ada diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebelum Rasulullah dilahirkan. Jazirah Arabia yang begitu luas, Romawi, Persia, Afrika, waktu itu belum ada namanya Muhammad. Terus siapa yang memberi nama Muhammad ini kepada Rasulullah? Ternyata yang memberi nama Muhammad ini adalah kakeknya. Siapa kakeknya Rasulullah itu? Kakeknya Rasulullah itu namanya Syaibah. Kalau kita sering membaca di buku, biasanya Syaibah dipanggil dengan nama Abdul Muttalib. Ada sejarah khusus kenapa Abdul Muttalib atau Syaibah ini dipanggil Abdul Muttalib. Ini penghantar saya kan sholawat kepada Nabi. Kisahnya ini dulu, belum ceramah ini. Saya sengaja hari ini pernikahan saya pending, saya kasihin penghulu lain biar agak lama saya ceramah saya. Ada pernikahan jam 9, tapi saya kasih penghulu lain. Saya mau ceramah di rumah Pak Kiai Ali. Saya nggak mau ceramah setengah jam, maunya 5 jam. Setuju Pak Kiai? Saya yang nggak setuju. Baik, supaya Bapak Ibu tahu juga, Abdul Muttalib itu panggilan. Nama aslinya Syaibah. Gini, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay. Ternyata yang namanya Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Hashim ini punya anak namanya Syaibah. Muttalib ini Bapak Ibu, pamannya Syaibah, saudaranya Hashim, itu kan Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Syaibah, Syaibah bin Hashim. Muttalib saudaranya Hashim ini punya kebiasaan keluar kota. Setiap keluar kota, masuk dalam kota Mekah itu pasti beli budak. Budak itu bahasa panggilan Mekahnya Abdul. Muttalib ini punya saudara Hashim. Hashim menikah punya anak Syaibah. Hashim meninggal. Syaibah ini pulang kampung ke daerah Jazirah Arabia ke pedalaman. Pulang kampung sama ibunya. Muttalib pas jalan-jalan keluar kota, mampir ke rumahnya ibunya Syaibah. Begitu sampai di sana, hai Syaibah, kamu jangan ada di kampung begini. Ayo ikut paman ke Mekah. Siapa tahu nanti kamu jadi orang di Mekah, jadi orang penting di Mekah, karena kamu keturunan Qusay. Qusay ini Bapak Ibu raja pertama setelah penguasa Huza'ah.
Jadi Mekah itu dikuasai Zurhum. Zurhum ini adalah komunitas keturunan Nabi Ibrahim Ismail, nikah dengan suku Zurhum. Setelah Ismail meninggal, Ibrahim meninggal, ada suku Huza'ah nyerang Mekah. Kalahlah suku Zurhum, dan suku Zurhum ketika perang terjadi antara Huza'ah dan suku Zurhum ini, Zam-Zam ditutup. Maka Zam-Zam waktu itu tertutup sekitar sampai 500 tahun setelah peperangan itu. Yang menemukan Zam-Zam lagi nanti Abdul Muthalib. Makanya mau saya ceritakan, biarin nih sampai jam berapa, 8, 9, 10, 11, jam 12 kelengar pokoknya dan dengerin saya ceramah. Kusai ini nanti keturun sampai ke Abdul Muthalib. Kata pamannya ini Muthalib, "Hai Syaibah, ayo ikut paman." Ibunya bilang, "Gak bisa, Syaibah anak saya harus ngikut saya." Berantem nih antara ibunya Syaibah dengan Muthalib. Berantem akhirnya ditengahi. Sekarang begini, kata si ibunya, "Tanya aja sama Syaibah, mau ngikut paman atau ngikut saya?" Ibunya akhirnya ditanya, "Hai Syaibah, kamu mau ngikut paman atau mau ngikut ibumu di sini?" Apa jawaban Syaibah? "Saya ikut paman saja ke Mekah." Akhirnya sepakat ibunya sama Muthalib, "Baiklah, bawalah Syaibah," karena itu kemauan Syaibah. Digonceng itu Syaibah pakai onta. Saat itu belum ada jalannya odong-odong, jadi belum ada odong-odong, pakai onta. Namanya goncengan pakai onta, Muthalib di depan, si Syaibah di belakang. Begitu mendekati pintu gerbang Mekah, orang-orang Quraisy teriak, "Tuh Muthalib bawa budak, beli budak baru. Tuh Muthalib," budak tuh panggilnya Abdul. Budaknya Muthalib, Abdul Muthalib. Tuh Muthalib bawa Abdul Muthalib. Semenjak itu Syaibah dipanggil dengan kata atau nama Abdul Muthalib. Kita selama ini mengenal kakek Nabi Abdul Muthalib. Baik, saya tidak menceritakan dulu Muthalib menemukan Zam-Zam, karena saya mau konsen dulu kepada nama Muhammad. Yang memberi nama Muhammad kepada Rasulullah adalah kakeknya Syaibah atau panggilannya Abdul Muthalib. Dari mana Abdul Muthalib tahu kok memberikan nama Muhammad, padahal dulu itu gak ada nama Muhammad? Begini, sebelumnya Abdul Muthalib ini pergi ke Syam bersama 3 temannya. Yang pertama Sulaiman bin Uzazih Haulah, yang kedua Himran bin Rabi'ah. Bertiga ini berempat sama Abdul Muthalib pergi ke Syam. Di Syam itu Bapak Ibu ada gereja di mana para pendeta Nasrani membuat gereja itu dekat salah satu pohon. Di samping gereja itu pohon kurma, satu-satunya pohon di situ. Keyakinan para pendeta menurut mereka bahwa pohon ini adalah pohon di mana singgah para nabi seluruhnya. Jadi tidak ada manusia yang nemplok di pohon ini kecuali nabi. Maka dibuatlah gereja di samping itu. Pendeta-pendeta ini sudah dapat informasi ini masa-masa ada kenabian terakhir. Maka pendeta ini selalu melihat di jendela, di mana ada kafilah-kafilah dari arah Jazirah Arabia, selalu diajak mampir. Abdul Muthalib kedapatan lewat, diampirin oleh pendeta Nasrani ini yang dipimpin oleh Bakhira. Ajak mampir, ajak ngobrol, ditanya, "Hai kafilah, dari mana asalmu? Atau siapa pemimpin kalian dari di antara kalian?" "Saya," kata Abdul Muthalib. "Siapa namamu?" "Abdul Muthalib." "Dari mana asalmu?" "Jazirah Arabia." "Sukumu apa? Kotamu apa?" "Kota saya lahir Mekah. Suku saya Quraisy." Apa kata pendeta ini? "Hai Abdul Muthalib, nanti akan lahir Nabi akhir zaman dari kotamu Mekah, sukumu Quraisy, nama Nabi itu namanya Muhammad."
Abdul Muthalib nanya, dari mana kamu tahu hai pendeta? Dari keterangan Injil yang saya baca. Dari situlah Abdul Muthalib pulang kemana? Ke Mekah. Sambil berjalan ke Mekah ini berpikir, berembuk nih, berempat nih, kalau saya nanti punya cucu laki-laki, punya anak laki-laki, akan aku kasih nama Muhammad. Dari 4 orang ini yang diberi cucu pertama kali adalah Abdul Muthalib. Itulah nama Muhammad yang diberikan oleh kakeknya. Ketika Rasulullah lahir, saya tidak bahas lahirnya Rasulullah, hanya ketika Rasulullah lahir dalam keadaan bersih, terhitan, pusarnya terpotong, dan Rasulullah lahir, wajah Rasulullah sudah melihat ke atas seakan seraya berdoa. Abdul Muthalib kagum, digendonglah baginda Rasul, digendong, dibawa ke Ka'bah. Sampai di Ka'bah dipanggillah Quraisy, hei Quraisy, kumpul kalian semua, kumpul di sini. Cucuku ini, kata Abdul Muthalib, akan menjadi orang penting, akan menjadi orang yang punya pengaruh di dunia. Cucuku ini aku kasih nama Muhammad. Itu sejarah penamaan baginda Rasul sebagai penghantar ceramah. Jadi belum ceramah ini, belum ceramah. Baik. Penghantar lagi, masih penghantar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti ada hubungannya dengan haul. Nanti ada hubungannya kita bagaimana kepada orang tua. Hari ini kan haul keberapa Pak Kiai? Setahun. Ke-7, subhanallah. Jadi tiap tahun Pak Kiai. Tapi baru sekali ini saya diundang Pak Kiai. Baru sekali ini saya diundang. Kayaknya tahun depan ngundang lagi nih kelihatannya. Baik, penghantar lagi. Kan ceramahnya hikmah haul hari ini. Hanya 2 hikmahnya. Tapi nanti, belakang, pas isi ceramah, ini baru penghantar. Bapak Ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad ini nama Sa'ad ibnu Malik. Bapaknya Malik sebenarnya. Sa'ad ibnu Waqqas dipanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat ini Bapak Ibu, ini kenapa saya angkat? Karena ini kisah akan menumbuhkan cintanya kepada Allah yang begitu dalam, akan menumbuhkan cintanya kepada Rasulullah yang begitu dalam, dan akan menumbuhkan cintanya kepada orang tua. Makanya saya angkat. Karena orang tua sekarang ini suka dengan kisah. Dan kisah yang paling bagus diangkat adalah kisahnya. Bacaan yang paling mulia di dunia ini tidak ada lain adalah Al-Quran. Dengan kisah-kisah para sahabat akan turun Al-Quran. Makanya banyak Al-Quran diturunkan disebabkan karena kisahnya para sahabat. Termasuk Sa'ad ibnu Waqqas atau bin Abi Waqqas. Nanti ada ayat yang turun bersamaan kisah ini. Surah Al-Ankabut ayat 8. Enggak saya bacakan, terlalu panjang. Kisahnya dulu, karena ini baru penghantar, belum ceramah. Tapi Pak Kiai nanti penceramah dikasih besek nggak Pak Kiai? Wah, alhamdulillah, berarti benar 5 jam ini ada beseknya. Bapak Ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia masuk Islam. Dia termasuk remaja di zaman jahiliyah yang tidak pernah ikut-ikutan nyembah berhala. Ini saat sama dengan Abu Bakar. Sahabat itu ada yang zaman jahiliyah rusak, dia nyembah berhala, minum khamr. Tapi ada juga yang enggak. Contoh Umar bin Khattab itu kerjanya memburu, berantem, kerjanya minuman khamr. Itu Umar bin Khattab. Tapi begitu masuk Islam luar biasa. Tapi ada sahabat yang memang tidak ikut-ikutan, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat ini ibunya namanya Hamna. Sayang banget sama Sa'ad ini, sayang banget sama anaknya. Dan saat ini jahiliyahnya sebelum masuk Islam hormat dan patuh taat sama ibunda tercinta, luar biasa dia. Ketika itu Sa'ad bermimpi. Saya infokan, mimpi itu boleh aja, nggak ada larangan. Mimpi terbang ke langit boleh,
Mimpi makan keju, racikan, sop buntut boleh. Namanya mimpi. Mimpi berantem sama Pak Kiai Ali boleh. Mimpi kok. Mimpi itu boleh. Mimpi apa saja. Mimpi masuk surga boleh. Tapi saya nggak kepingin mimpi masuk neraka. Saat ini mimpinya dalam tidurnya itu menemukan kegelapan yang sangat amat dalam kegelapannya. Gelap sekali. Tiba-tiba ada sinar rembulan yang meneranginya. Kemudian rembulan ini berjalan menyinar ini diikuti oleh saat. Terus diikuti. Menemukan satu titik ruangan yang terang. Di situ ada Abu Bakar. Abu Bakar ini termasuk mertuanya baginda Rasul, sahabat Rasulullah. Dan orang Abu Bakar ini Bapak Ibu, imannya manusia. Jadi imannya manusia selain para nabi, para sahabat, para nabi. Nah dari nabi-nabi siapapun, termasuk Nabi Rasul, Nabi Muhammad SAW sahabatnya, dan manusia di dunia ini, andai ditimbang seluruh imannya manusia selain para nabi, ditimbang dibandingkan dengan Abu Bakar seorang, masih berat Abu Bakar imannya. Saking hebatnya itu Abu Bakar. Kenapa? Pertama, dakwah yang disampaikan Rasulullah untuk menyembah Allah. Abu Bakar tidak ragu sedikit pun, langsung meyakini dan masuk dalam agama Islam. Abu Bakar, mertua Nabi. Kemudian di sana ada Ali bin Abi Thalib, menantu. Kalau kisahnya Ali bin Abi Thalib diangkat 3 jam nggak selesai. Saat ini Bapak Ibu, kalau saya kupas sampai selesai 3 jam juga nggak selesai. Saya mau kupas paling 10 menit. Karena buat irit kalau diundang lagi bisa diterusin gitu. Jadi Ustadz tuh harus ngirit, nggak boleh hambur-hamburan ilmu, diirit dikit-dikit. Iya jelas. Baik, Bapak Ibu, saat ini mimpi ketemu di sana ada Abu Bakar, ada Ali, ada Zaid bin Haris. Zaid ini awalnya begini, punya bapak namanya Haris. Haris ini punya jadi kepala suku di Arab itu kan suku, dan di sana punya kebiasaan perang antara satu suku dengan lainnya. Suku ini berantem dengan ini, yang kalah ambil hartanya. Itu kebiasaan orang-orang dulu. Haris perang dengan suku yang lain, kalah Haris ini. Akhirnya Zaid ini anaknya Haris jadi tawanan, jadi budak, dijual di Mekah, di pasar, dijual di pasar Mekah. Yang beli siapa? Khadijah, Bunda Khadijah, istri baginda Rasul. Bunda Khadijah ini orang terkaya di Mekah. Jadi tokoh Quraisy ini, Pak, tokoh-tokoh Quraisy dikumpulin duitnya, dibandingin dengan kekayaan Khadijah nggak ada apa-apanya. Maka ketika Khadijah ditinggal suaminya, Khadijah dilamar oleh siapapun tidak pernah diterima. Menolak. Khadijah ini umur 40 tahun tapi masih cantik. Kenapa? Karena kaya. Orang kaya itu ya biasanya terawat mukanya, kakinya aja dilus-lus tiap hari, bajunya lain. Pokoknya orang kaya itu agak terawat, soalnya kecantikan bertahan. Umur 40 tahun itu cantik, dilamar oleh tokoh-tokoh, ditolak. Apalagi Pak Kiai Ali ngelamar, ditolak. Mungkin kalau Pak Haji Sogiri diterima kali. Ditolakin semua. Nah, Khadijah ini adalah orang terkaya. Nanti ada kisah bagaimana Khadijah melamar baginda Rasul. Sebenarnya bukan melamar, Khadijah ngomong sama Nafisah. Nafisah itu temannya Nafisah. Kamu datang ke rumah Muhammad, suruh Muhammad lamar saya, begitu. Tapi nggak saya ceritakan di sini. Nggak selesai sampai jam 6. Nggak selesai sampai jam 6 pokoknya. Kelihatannya Pak Ali, wah harus diundang lagi nih kiai kan. Kemudian Haris ini, anaknya Zaid ini dijual kemana? Dibeli oleh Khadijah. Jadi hamba sahayanya, budaknya Khadijah. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, saking sayangnya Rasulullah kepada Zaid, maka Zaid dipanggil Zaid ibnu Muhammad bin Muhammad.
Tapi akhirnya turun ayat yang melarang Rasulullah menisbatkan Zaid kepada Rasulullah, harus dikembalikan kepada bapaknya. Kenapa sih Zaid sampai disebut Zaid ibnu Muhammad? Gara-gara begini kisahnya. Kali ini saya sampaikan karena kecil sedikit. Harisa ini selesai perang, sukunya sudah kuat lagi, datang ke Mekah nyari Zaid. Informasinya Zaid dibeli oleh seorang wanita kaya. Datanglah, ternyata Khadijah sudah menikah dengan Rasulullah, bertemu Rasulullah. Ya Muhammad, saya ini Haris, bapaknya Zaid. Sebenarnya Zaid ini bukan budak. Ketika itu peperangan terjadi, saya kalah, Zaid diambil jadi tahanan, jadi budak, dijual di Mekah, dibeli Khadijah. Sekarang ini saya mau ngambil kembali, saya tebus ini Zaid berapapun harganya. Kalau dulu tebus menebus. Jadi kalau perang ditawan itu ditebus boleh. Pakai onta, pakai duit, pakai emas batangan dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? Wahai Haris, ini kan anakmu, ambil, nggak usah ditebus, silakan diambil. Tapi tanya dulu sama Zaid. Zaid ini mau betah di sini atau ikut pulang bersamamu? Ditanya oleh Haris, anakku Zaid, aku bapakmu. Aku tidak mau engkau jadi budak selalu. Aku ingin nanti kedudukanku sebagai kepala suku engkau yang menggantikan. Ayo nak pulang. Ini Muhammad orang baik, dia tidak minta tebusan. Apa kata Zaid? Wahai ayah, tidak ada di dunia ini orang yang paling aku kagumi dan aku paling cintai kecuali Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah, pulanglah ayah, aku akan ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara itu Zaid dipanggil Ibnu Muhammad. Tapi Allah turunkan ayat, turunkan surah untuk menjelaskan itu tidak boleh memakai nisbat anak orang lain dinisbatkan kepada baginda Rasul. Sampai sekarang itu nggak boleh. Ketika mengijab kabulkan Aminah binti Sulaiman, padahal Sulaiman bapak angkatnya, itu nggak boleh. Harusnya Aminah binti Makhroji, karena bapaknya Makhroji, bapak kandungnya. Walaupun KTP, kakak, ijazah sudah ngikut Sulaiman, tapi pas ijab kabul tidak boleh, harus ke bapak kandungnya, walaupun bapak kandungnya bukan muslim. Gitu. Ini kalau lari-lari ke pernikahan, mentang-mentang penghulu, kelihatannya bapak di tengah kepengen nikah lagi ya, gitu. Ya, bapak pengen nikah lagi yang di tengah ya. Nanti saya kasih nomor HP ya Pak ya. Gitu. Jadi Zaid bin Harisah, ada Ali. Jadi ada Abu Bakar, ada Zaid, ada Ali. Ditanya oleh siapa? Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Hai Abu Bakar, Ali, Zaid, sejak kapan kau di sini? Aku barusan di sini. Begitu bangun dari tidurnya, pagi-pagi ini Sa'ad bin Abi Waqqas langsung pergi ke rumah baginda Rasul, menyampaikan keislamannya, diajarkan oleh Rasulullah tentang Allah siapa, diajarkan oleh Rasulullah bagaimana Rasulullah statusnya, utusannya, diajarkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Diajarkan sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ini betul-betul tertanam cintanya kepada Allah begitu dalam, cintanya kepada Rasulullah begitu dalam. Orang-orang yang mau zikir, orang-orang yang mau manakib, haul, itu menunjukkan cintanya kepada Allah yang begitu dalam. Buktinya Yasin dibaca, zikir-zikir tadi dibaca dalam rangka cinta kepada Allah. Baik, masih Sa'ad bin Abi Waqqas, sudah setengah jam saya ceramah. Ibu di belakang dandang-dandang, udah lapar Ustaz, udah lapar katanya. Baik, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam ini didengar oleh ibunya Hamnah. Kata Hamnah, Sa'ad, sini nak, ibu dengar kamu sudah masuk agamanya Muhammad, agama yang baru. Nenek moyangmu tidak pernah mengajarkan itu. Jangan ikut Muhammad, kembalilah nak kepada ajaran nenek moyangmu. Karena saat ini orang yang hormat sayang sama orang tua, tidak membantah ucapan ibunya. Saat diam sambil berpikir gimana caranya ngelus hatinya ibunya ini. Itulah hebatnya Sa'ad.
Makanya ayat ini, ayat 8 surah Al-Ankabut diawali dengan wa wassaynal insan, diperintahkan kepada manusia agar supaya berbuat baik sama orang tua. Saat itu bilang, Bunda, Rasulullah itu diutus untuk menyampaikan akhlak, bagaimana kita kepada Allah Zat yang Maha Kuasa. Disampaikan itu ajaran Islam kepada ibu. Kata ibunya, tidak mau, nggak bisa. Ibu tidak akan mau dengar ucapanmu. Pokoknya ibu minta kamu keluar dari agama Muhammad. Kalau enggak, ibu mogok. Boykot. Ya, di boykot memogok itu dari dulu. Nah, ibunya bilang, saya mau mogok, boykot. Saya tidak mau makan selama kamu tidak kembali kepada agama nenek moyangmu. Nanti kalau ibu sudah tidak makan, ibu mati, orang akan tahu bahwa saat membunuh ibunya sendiri. Ini kan hal yang berat. Saat mikir, diem, apa benar ibu ini mau mogok makan? Sehari benar gak makan, gak minum. 2 hari mulai lemes ibunya. Bu, makan bu. Agama Rasulullah ini agama yang benar. Gak mau. Ibu gak mau ngomong, gak mau makan. Pokoknya ibu biar mati, biar semua tahu bahwa engkau membunuh ibumu sendiri. Kan berat. Coba ada seorang ibu malah bilang gitu sama kita, gimana sikap kita? Saat akhirnya melihat ibunya yang sudah semakin lemas, dideketin di telinganya, Bunda, ini bahasa saat yang luar biasa. Bunda, andai Bunda punya nyawa 1000 nyawa, mati 1 ganti sampai 1000, maka aku tidak akan pernah luntur cintanya kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah. Tetap aku ikut agama Muhammad. Akhirnya ibunya kalah. Dia mengalah, akhirnya makan, melihat tekadnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga Rasulullah mendoakan kepada Sa'ad, ya Allah, kabulkan doa Sa'ad ini. Apapun yang dia minta, kabulkan. Makanya Sa'ad dikenal orang yang doanya dikabul oleh Allah. Jangan main-main sama Sa'ad. Didoain saat itu akan terkabul oleh Allah. Namanya juga Sa'ad kan? Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kemudian turun ayat surah Al-Ankabut ayat 8 ini, diperintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, santun, hormat. Tapi kalau bila orang tuamu mengajak kepada kemusyrikan, jangan kau ikuti. Di sini ada perintah, jangan mengikuti perintah orang tua yang membawa dosa dan kemaksiatan. Ini hukum. Kenapa Pak Kiai Ali haul hari ini buat orang tua tercinta? Karena beliau cinta, beliau orang tua beliau baik, menuntunkan agama yang baik, mengajarkan yang baik. Saking cintanya beliau tiap tahun dibikin haul. Hanya sayangnya 7 tahun haul baru sekali ini saya ceramah di sini. Dan saya doain, saya yakin andai Bapak Ibu bisa neropong alam kubur, beliau almarhum Bapak Kiai Hudori, Pak Kiai, beliau sedang tersenyum bahagia karena anak cucunya, jamaah, sahabat-sahabat Pak Kiai Ali kumpul di majelisnya mendoakan beliau. Masya Allah. Seorang ulama, belum materi, baru penghantar. Seorang ulama bermimpi. Nah, ini ulama, saya nggak sebut namanya deh. Mimpinya apa? Bertemu 2 kelompok manusia di alam kubur. Mimpi itu boleh aja, bener boleh. Silakan ibu mimpi nikah lagi boleh. Yang penting jangan nikah lagi beneran. Karena seorang perempuan nggak boleh punya suami 2. Bapak mimpi nikah lagi silakan boleh. Apalagi nikah beneran itu juga boleh. Secara hukum boleh. Tapi kalau nggak mampu jangan. Harus adil. Departemen Agama, Pengadilan Agama sekarang syaratnya orang yang poligami, istrinya, calon mertuanya dibawa ke pengadilan. Kalau dulu stempel jempol boleh. Jadi istrinya dijempolin, bawa ke pengadilan boleh. Tapi gara-gara ada seorang laki-laki yang bohongi hakim,
Jadi istrinya pas tidur ditempel di jempolnya blok gitu, kemudian ditulis saya ikhlas ridho suami saya nikah lagi. Yang nulis suaminya, tapi istrinya pas tidur diglek gitu, dijempolin sampai di pengadilan sidang nikahlah itu. Istrinya datang ke pengadilan, Pak Hakim, kenapa suami saya bisa lolos nikah lagi? Loh, Anda kan sudah membuat pernyataan bahwa Anda sudah ada. Mana pernyataan? Nih, wah pantas saya pas tidur koper jempol sana. Semenjak itu hakim tidak mau begitu. Sekarang dipanggil, Bu, ikhlas ridho suami ibu nikah lagi. Ridho tapi Pak begini. Kemudian ditanya penghasilan Pak Kiai, penghasilan per bulan berapa, anak berapa, sanggup ada membiayai? Kalau diragukan ditolak itu izin poligaminya. Tapi kalau penghasilan saya Pak Hakim tidak banyak, hanya 300 juta. Rencana istri kasih berapa? 1 minggu rencana 15 juta. Itu belanja sayuran tok. Kemudian ke mall 15 juta. Tidur pun saya selipin duit di matanya 50 juta. Baru hakim mempertimbangkan, ditanya mertuanya, Bapak suka dengan ini? Oh enggak suka, dipertimbangkan. Istrinya juga, saya sih enggak ikhlas, masih dipertimbangkan, walaupun ekonomi kuat. Jadi ada aturan main. Makanya Bapak jangan bermimpi poligami ya, susah. Ini lari ke poligami pagi. Mentang-mentang yang ceramah penghulu. Baik. Orang ini bermimpi dua kelompok ini. Yang kelompok 1 25 orang. Dia sedang berebut makanan, minuman, namanya rebutan, Pak. Rebutan. Bapak-bapak ini diajak ke lapangan, Pak Kiai sama Pak Haji Sogiri ngelemparin duit 5 juta 100-an ribu. Apa yang terjadi? Bukan, yang paling gemuk nginjekin yang urus-urus. Ayo lo. Akhirnya duitnya nggak kepegang, kesobek, diambil temennya. Namanya rebutan tuh nggak ada enaknya. Rebutan. Kiai ini heran, kenapa ini rebutan begini? Sementara ada 2 orang kakek-kakek dan nenek-nenek berdua sedang memuji Allah, subhanallah, walhamdulillah, sambil meneteskan air mata. Kiai ini heran, apa ini yang terjadi? Akhirnya dia menghampiri 2 orang ini. Kalau menghampiri yang rebutan nanti ketendang dan sebagainya. Dia menghampiri 2 orang, ditanya, Nek, apa yang engkau lakukan ini? Sebabnya apa engkau sampai berzikir, bertasbih kepada Allah, memuji Allah dengan pujian-pujian yang begitu luar biasa, subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Kakek ini menjawab, aku ini seperti ini karena aku punya anak dan cucu yang selalu mendoakanku, sehingga aku tidak perlu rebutan di alam kubur ini seperti teman-teman ini. 2 tahun berikutnya mimpi lagi Kiai ini, ternyata kakek nenek itu udah rebutan seperti yang lain. Dihampir kayak 2 tahun yang lalu kakek dan nenek gak ikut rebutan. Anak saya sudah sibuk dengan pekerjaan, sudah lupa lagi dengan saya sebagai orang tua. Saya tidak ada lagi bantuan doa dari anak cucuku. Di sini Pak Kiai Ali mengadakan haul karena beliau sayang, cinta kepada beliau. Kelihatannya kok Pak diem aja sih. Maka dari itu Pak Kiai, subhanallah, mudah-mudahan majelis ini terus setiap mengaji Pak Kiai Hudori dapat kiriman pahala setiap hal, masya Allah. Orang yang beliin kipas ini, orang yang menggambar ini, menulis sampai ini menjadi cantik ini, subhanallah, nanti akan dipetik, nanti akan dipetik. Jangan pernah khawatir itu. Baru masuk materi. Mau saya kasih penghantar lagi, takut ditimpuk kuis saya sama ibu-ibu. Ibu, dengan penghantar tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, nama baginda Rasul. Saya belum kupas yang lain. Sebenarnya begini, kalau ngupas sejarah itu pertama, sebelum lahir Rasulullah ada apa? Di jahiliyah itu bagaimana? Apakah orang semuanya nyembah berhala? Tidak semuanya. Ada 4 tokoh yang tetap masih mengikuti zaman Nabi Isa. Kemudian sebelum Rasulullah lahir ada penyerangan namanya tentara bergajah, mau menyerbu Ka'bah. Itu kisahnya juga cukup panjang itu. Saya kalau ceritakan 1 jam nggak selesai, khusus tentara bergajah. Habis itu Rasulullah lahir. Bagaimana, apa yang terjadi ketika Rasulullah lahir?
ada namanya berkahnya Nabi lahir Halimatus Sa'diyah. Gimana kisah Halimatus Sa'diyah sampai menjadi ibu susu Nabi? Itu ada kisahnya yang luar biasa. Setelah itu Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Kemudian Nabi itu masa kanak-kanak Rasulullah, masa remajanya Rasulullah pernah ikut namanya perang Fujjar. Oh, itu ada kisah tersendiri. Ada namanya Hibdul Fudul. Ada kisahnya tersendiri. Hibdul Fudul itu sumpah pemuda anak-anak muda Quraisy. Kalau sekarang di Indonesia tanggal berapa Sumpah Pemuda itu Pak Haji? 28 Oktober. Sumpah pemuda Indonesia. Dulu zaman Rasul namanya Hibdul Fudul, sumpah pemuda. Ada sebab-sebab kenapa sampai terjadi Hibdul Fudul. Tidak saya ceritakan, ini menganu doang, informasi doang. Biar diundang lagi gitu, biar diundang lagi. Setelah itu masa Rasulullah belajar berdagang. Bagaimana Rasulullah berdagang di Mekah? Sampai Rasulullah menjadi terkenal. Akhirnya Khadijah melirik, nama Muhammad ini harum, dia orang baik, orangnya bekerja keras. Akhirnya Khadijah menitipkan dagangannya. Bagaimana perjalanan Rasulullah membawa dagangan Khadijah sampai ke Syam? Itu pun ada kisah tersendiri yang dipimpin, yang ditemani oleh Maisarah. Maisarah ini bukan perempuan, laki-laki, budaknya Khadijah. Kemudian setelah itu bagaimana Rasulullah melamar Khadijah? Siapa saja yang melamarkan? Bagaimana pernikahan Rasulullah? Setelah nikah, masa-masa kenabian. Bagaimana Rasulullah masa-masa kenabian? Khalwat, menyepi di Gua Thur. Kemudian bagaimana Rasulullah menerima wahyu umur 40 tahun? Bagaimana kondisi saat itu? Kemudian dakwah sembunyi-sembunyi. Bagaimana? Kayak apa? Tantangan, hinaan, siksaan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah dan sahabat yang baru masuk Islam. Sampai ada keluarga Yasir itu tangan diikat, kaki diikat, ditarik pakai kuda dari 10 arah. Tangan diikat sana, tangan diikat sana, sana ada kuda, kaki diikat, baru dimulai lari kuda, dikejar lari, ditarik coba. Kemudian Nabi itu ditarik pakai kuda, dibanya bara api. Itu sahabat-sahabat mula Rasulullah yang disiksa oleh Quraisy. Bagaimana perjuangannya? Setelah itu masa perjanjian Aqabah. Perjanjian dengan orang-orang Madinah, masa awal-awal Islam Madinah masuk. Kemudian habis itu masa-masa perjuangan perang Badar. Perang pertama kali Rasulullah melakukan. Itu pun ada sebabnya. Dan itu tolong undang lagi saya sampaikan perang Badar. Tapi tahun depan. Jadi begitu tahun depan undangan Pak Sawaldi perang Badar itu. Habis perang Badar terjadi perang Uhud. Di perang Uhud itu ada sahabat Nabi yang pegang bendera, diputus tangannya yang kanan ini oleh Quraisy. Kemudian ambil yang kiri, diputus juga tangan yang kiri. Setelah diputus tangan kanan kiri, tetap bendera dipegang pakai kedua tangan, ditusuk dari belakang. Itulah perjuangan. Habis itu perang Uhud. Setelah perang Uhud, perang Hamrat Asad namanya. Habis perang Hamrat Asad, ada namanya perang Khandaq, perang Parit. Perang Khandaq itu ibu bisa ketawa, ibu bisa menangis dengerin. Bapak bisa ketawa, bisa menangis dengerin perang Khandaq. Saya dengerin perang Khandaq atau membaca perang Khandaq dari jam 1 malam sampai mau subuh, belum selesai kejadian perang Khandaq. Luar biasa panjang, 3 jam, 4 jam. Dikupas dari detail. Sampai saya bilang sama istri, Ma, sahabat-sahabat dulu luar biasa, nggak ada apa-apanya kita ini. Makanya penting sebenarnya sejarah. Dan banyak ayat-ayat turun gara-gara kejadian. Seperti perjanjian Hudaybiyah. Habis perjanjian Hudaybiyah ada namanya surat Fatih, turun sekaligus 29 ayat. Oh itu. Kemudian habis itu Fathul Mekah. Fathul Mekah sampai pembebasan kota Persia. Persia dibebaskan dengan tentara 250.000, kaum muslimin 30.000, dipimpin oleh siapa? Kaum muslimin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dimenangkan Sa'ad bin Abi Waqqas. 30.000 ngelawan 250.000, menang 30.000. Kenapa? Karena Sa'ad begitu yakinnya kepada Allah, pertolongan Allah, cintanya kepada Rasulullah, sehingga Allah menurunkan pertolongan. Baik, hanya gitu. Sejarah yang mungkin Bapak Ibu coba digali di sejarah atau di mana, atau tanya sama Pak Kiai, atau membaca dari mana. Baik, materi sekarang.
5 menit dari sekarang. Jarum panjang dia nggak 10, saya akan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Atau Pak Kiai Ali bilang merdeka, saya turun. Kalau Pak Kiai Ali masih tetap diem aja, saya ngomong aja biarin. Bapak, hikmah haul hari ini pertama, Bapak dan Ibu bakalan nyusul beliau Pak Kiai Boy. Pasti. Izin Pak, umur pinten Pak? 56. Kalau jatahnya 70, berarti tinggal berapa tahun Pak? 56 tambah 4, 60, berarti 14 tahun Pak. Kalau jatahnya 70, kalau jatahnya 100 masih lumayan. Kalau jatahnya 57 Pak. Pak, Bu, kita pasti. Makanya Pak Kiai Ali punya pengajian, diajak ngaji, zikir. Karena kesana, ini loh Bapak sudah duluan, Mbak Hol ini abah saya duluan. Kita pasti dari sekarang lah kita bekali. Ini hikmahnya. Bukan sekedar beliau mengadakan, tapi itu bekal kita. Saya Pak Kiai sampai sekarang masih jadi tukang mayit kok. Mayit yang saya mandiin, saya kuburin, itu nggak balik lagi Pak Kiai. Ini menunjukkan kalau sudah mati nggak bakalan terjadi kembali lagi ke dunia. Satu. Kedua, saya teliti mayit-mayit yang sudah dikubur itu bisikin dalam mimpi saya. Boleh kan mimpi? Ternyata mimpi saya buktikan dengan ayat-ayat Quran. Banyak ayat menjelaskan bahwa manusia yang sudah mati kepingin hidup lagi. Cari Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99. An-Naba. Jadi banyak ayat yang menjelaskan bahwa manusia yang sudah mati kepingin balik. Lah kita yang sudah hidup kok nggak mempersiapkan, nanti menyesal. Makanya Pak Kiai Ali, subhanallah, Bapak Ibu bersyukur kepada Allah dan bersyukur Allah mengutus Pak Kiai Ali di sini untuk menjadi ulama, nuntun kita, ngajak kita. Ini bukan untuk kepentingan Pak Kiai Ali, kepentingan kita sendiri. Bapak ngikut ngaji, ibu bapak yang beruntung nggak ikut ngaji, Pak Kiai Ali nggak rugi. Makanya kesempatan, ketika saya ditelepon, Ustaz ceramah di tempat saya terpanggil, Masya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya masih dipercaya untuk menyampaikan ilmu. Mudah menambah keimanan saya dan nambah keimanan jamaah. Tinggal 2 menit. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, Bapak Ibu cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul. Allah dan Rasul mengajarkan kita cinta kepada orang tua. Awas ini, jangan sampai Bapak Ibu lama nggak doain orang tua. Kemana cinta kita pada orang tua? Orang yang masih hidup ditelepon, didatengin, dibawain oleh-oleh. Tapi orang yang sudah meninggalkan dunia didatengin dengan doa-doa kita. Pak Kiai ini membuktikan bahwa beliau cinta kepada orang tua atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Banyak ayat, banyak hadis yang mengajarkan itu. Ini artinya apa? Ayo sepulang dari sini, jangan pernah berhenti mendoakan orang tua kita yang kita cintai. Saya kira aminnya sudah agak kencengan, itu bertanda suruh berhenti. Kalau aminnya pelan itu berarti masih terus, tapi kalau udah amin udah kenceng banget itu. Apalagi bapak yang di pojok udah kipas-kipas kelihatannya panas banget itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan pengajian majelis ini tambah berkah. Pak Kiainya sehat, sesepuh-sepuh sini sehat, jamaah sehat, rizkinya berkah. Insya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya serahkan kembali kepada Pak Kiai. Silakan dilanjutkan acaranya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.